Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Absolute Sword Sensei. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin harap kalian semua mendukung channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe agar Mimin lebih semangat membuat videonya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat beberapa orang berada di sebuah lereng gunung. Terlihat orang-orang itu sedang mencari sesuatu, dan kita beralih ke seseorang yang sedang berada di ruang perpustakaan. Terlihat orang itu sedang mencari sesuatu, dan ia pun bergumam, "Aku sudah menderita di Gunung Tianmen di Xinjiang selama setengah bulan sekarang, tapi aku akhirnya mendapatkannya." Setelah itu, sambil memegang kertas yang ia inginkan, ia pun berkata, "Ini penuh dengan surat-surat aneh, tapi ini jelas yang asli, bahwa ini teknik rahasia legendaris. Dikatakan telah ditinggalkan oleh Sword Sage di sekitar 600 tahun yang lalu," ungkap lelaki itu. Ternyata yang dicari oleh lelaki itu adalah catatan The Secret Record of the Sword Sage. Dan tak butuh waktu lama, lelaki itu pun sambil mengeluarkan tempat gulungan, ia berkata, "Aku ingin menyimpan ini untuk diriku sendiri, tetapi ini tidak akan berguna bagiku karena dantianku rusak," gumam lelaki itu. Tak beberapa lama kemudian, laki-laki itu pun sambil menggulung kertas dan memasukkan ke botol gulungan, ia bergumam, "Mungkin seniman bela diri lainnya akan mencoba untuk mencarinya dariku. Jika mereka tahu aku memilikinya, jadi aku harus menyembunyikannya sebelum orang lain tiba di sini." Setelah itu, tak butuh lama, laki-laki itu pun langsung memasukkan catatan The Secret Record of the Sword Sage ke mulutnya untuk ditelan, dan seketika tubuh laki itu bergetar sambil menelan botol catatan, dan ia pun bergumam, "Aku seharusnya membawa air," gumam lelaki itu. Dan tak butuh lama, datang dua orang laki-laki, dan salah satunya ia berkata, "Jadi kau ada di sini." Setelah itu ia pun berkata kembali, "Hai mata-mata Blood Cult, apakah kau menemukan The Secret Record of the Sword Sage?" ungkapnya. Orang yang memegang pedang itu bernama Mo Yong-su. Ia adalah kepala klan naga emas dan anggota aliansi militer. Sedangkan lelaki tua itu adalah Bai Qingyang, ketua aliansi bela diri. Beralih ke lelaki yang menelan catatan itu, dan ia pun berkata, "Anda di sini tuan, aku menemukannya dan sudah kuletakkan tempat yang aman, dan aku akan menyerahkannya jika Anda menepati janji Anda," ungkapnya. Setelah itu, Pak Tua Bai Qingyang pun menjawab, "Janji? Aku mendengarkannya dalam perjalanan ke sini, dan kau ingin Bloodworm dihapus dari dadamu itu, benarkan?" ungkap Bai Qingyang. Tetapi setelah Bai Qingyang berkata, seketika Mo Yongso menarik pedang dari sarungnya sambil berkata, "Itu memang janji." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Mo Yongso langsung mengeluarkan pedangnya sambil berkata, "Tapi tidak perlu bagi kami untuk menepatinya, dan bahkan jika kami harus menghapus Bloodworm, tidak ada tempat bagimu untuk pergi," ungkap Mo Yongso. Ternyata laki-laki yang menelan botol itu namanya So Wun Hui, dan ia dari klan Bumi Bercahaya. Dan dikisahkan So Wun Hui bisa menjadi budak dikarenakan Wu Hui diasingkan dari klannya karena dantiannya rusak. Dan kemudian 10 tahun yang lalu ia diculik oleh Blood Cult dan memiliki Bloodworm yang ditanamkan di dadanya, sehingga menjadikan ia jadi boneka dari Blood Cult. Setelah itu Wun Hui ia bergumam sambil menatap Mo Yongso, "Dia tahu semua tentangku." Setelah itu ia berkata, "Apa yang ingin kau katakan?" tanya Wu Hui. Dan seketika Mo Yongso langsung mengacungkan pedang ke Wun Hui. Ia pun berkata, "Serahkan The Secret Record of the Sword Sage
dan jika kau hanya menyerahkannya, aku akan mempertimbangkan menghapus bloodworm-nya. Setelah itu, Wun Hui pun menjawab, tapi The Secret Record telah disembunyikan di tempat yang hanya aku yang dapat menemukannya. Setelah itu, Wun Hui pun berkata kembali, kau tahu situasiku, aku tidak meminta beberapa hak khusus seperti diterima di faksi ortodok. Aku hanya ingin melarikan diri dari Blood Cult dan hidup sebagai manusia yang normal, ungkap Wun Hui. Tetapi beralih ke Pak Tua Wei Yang. Ho, kau cukup pintar, ungkap Pak Tua Wei Yang. Setelah Pak Tua Wei Yang menyelesaikan perkataannya, dengan seketika sebuah pedang menusuk kepada Wun Hui. Dan dengan wajah dinginnya, Mo Yong-so pun berkata, sudah jelas jika mata-mata rendahan sepertimu akan menyembunyikan sesuatu itu di tubuhmu, ungkapnya. Beralih ke Wun Hui dalam sakitnya karena ditusuk, ia pun bergumam, bajingan ini sejak awal mereka bermaksud membunuhku, gumam Wun Hui. Setelah itu tak beberapa lama kemudian pedang yang menusuk Wun Hui pun dicabut dengan kerasnya sehingga membuat cucuran darah keluar dari luka tusukan pedangnya. Setelah itu dengan senyum psikopatnya, Mo Yong-so pun berkata, saat kau menjadi mata-mata, kau sudah ditakdirkan untuk mati seperti ini, ungkap Mo Yong-so. Setelah itu, Mo Yong-so pun melesatkan serangan keduanya dengan menebas badan Wun Hui dan seketika gulungan yang ditelan Wun Hui pun terbelah oleh sabetan pedang Mo Yong-so, sehingga membuat Mo Yong-so menyadari bahwa barang yang dicari ada di dalam badan Wun Hui. Dan seketika Mo Yong-so pun sangat terkejut, dan setelah itu Mo Yong-so pun sangat terkejut atas apa yang terjadi terhadap Mo Wun Hui yang sudah ditebas, dikarenakan badan Wun Hui diselimuti aura api berwarna biru. Beralih ke Wun Hui dengan kesadaran yang hampir hilang, ia pun berkata, kenapa ada api biru muncul dari tubuhku dan ini tidak panas? Apakah api ini tidak nyata? Ungkap Wun Hui. Setelah itu sambil mata yang akan tertutup, ia pun berkata kembali, jika ada hal seperti kehidupan kedua, maka akan baik dan kuharap itu tidak menyedihkan seperti yang satu ini, ungkap Wun Hui. Setelah itu pun Wun Hui menutupkan matanya dan beralih ke Wun Hui yang sedang disiram air tepat di mukanya, dan seketika Wun Hui pun terbangun dan ia pun berkata, dingin. Sebelum lanjut, Mimin perkenalkan dulu yang baju biru bernama Song Jua Baik dan yang baju merah Song Woo Hyun. Mereka berdua adalah teman Wun Hui. Oke, lanjut ke ceritanya. Setelah terbangun, Wun Hui pun baru menyadari tubuhnya tidak ada luka tebas dan luka bakar sambil memegang badannya. Dan seketika ia pun terkejut setelah mendengar suara dari kedua temannya. Ia pun berkata, suara ini sangat familiar, ungkap Wun Hui. Beralih kedua temannya Wun Hui. Di sini Song Jua Baik pun berkata, akhirnya kau bangun, kami si cepat Hunan Dao lagi-lagi memenangkan permainan minumnya, ungkap Song Jua Baik sambil tertawa. Dan beralih ke Wun Hui, terlihat ia sambil merenung, ia bergumam, mengapa mereka berdua terlihat begitu muda, dan juga seharusnya aku baru saja meninggal karena terbakar, ungkap Wun Hui. Belum selesai dari kebingungannya, Wun Hui pun langsung melihat kaca yang di sampingnya sambil terkejut. Ia berkata sambil melihat cermin, ini adalah aku ketika masih muda, ungkap Wun Hui. Dan tak beberapa lama kemudian, Jua Baik pun menyadarkan Wun Hui dengan menendangnya sambil berkata, hai kau, masih mabuk? Setelah itu pun Jua Baik dan Woo Hyun pun menghampiri Wun Hui yang sedang tertidur di lantai, diakibatkan oleh tendangan Jua Baik, dan sambil membungkuk Jua Baik pun berkata, cepat bayar kami, ungkapnya. Tapi tak beberapa lama kemudian
Wun Hui pun langsung bangun dan langsung menarik kerah baju Jua Baik sambil berkata, "Tanggal berapa hari ini?" ungkap Wun Hui sambil berteriak. Setelah itu Jua Baik pun menjawab pertanyaan Wun Hui, "Apa yang kau bicarakan?" Di saat Wun Hui dan Jua Baik berselisih tentang tanggal berapa hari ini, Wun Hui pun menjawab pertanyaan Wun Hyun. Ini adalah 9 Agustus dari 11 tahun siklus seksagenari, ungkap Wun Hyun. Dijelaskan, siklus seksagenari adalah sistem kalender yang menggunakan 60 tahun sebagai satu siklus. Tak lama kemudian, setelah mendengar jawaban Wun Hyun, Wun Hui pun merespon tahun ke-11. Lalu Wun Hui pun bergumam, "Jika 9 Agustus tahun ke-11, berarti itu tepat 10 tahun sebelum aku mati," gumam Wun Hui. Dan tak beberapa lama kemudian, Wun Hui pun sambil merasa aneh, ia pun berkata, "Memangnya kau pikir sekarang tahun berapa, ha? Apa kau menjadi bodoh karena terlalu banyak minum?" ungkap Wun Hyun. Dan tak lama kemudian, sambil memeluk Jua Baik, Wun Hui pun bergembira atas kehidupan keduanya. Setelah itu Wun Hui pun berkata, "Senang bertemu denganmu Jua Baik, senang bertemu denganmu." Tetapi dengan tiba-tiba Wun Hui pun terdiam setelah mengingat sesuatu dan ia pun berkata, "Tunggu, tepat 10 tahun yang lalu, jika ini 10 tahun yang lalu." Sebelum menyelesaikan perkataan Wun Hui, Sin pun beralih di luar sebuah rumah. Terlihat seseorang sedang tertidur, dan tak lama kemudian orang yang tertidur itu menyadari ada seseorang yang datang. Dan seketika ia pun terbangun. Walaupun membuka sebelah matanya, ia pun berkata, "Banyak tamu datang, padahal sudah selarut ini. Seseorang keluarlah dan sapa para tamu," ungkap seseorang yang baru bangun. Tetapi tak butuh waktu lama, orang yang dianggap tamu itu ternyata sebuah geng blood cult, dan dengan seketika pelayan itu ditebas sampai kepalanya terputus. Beralih kembali ke Wun Hui, terlihat Wun Hui sedang mencari sesuatu barang yang dia cari. Ia pun berkata, "Sial, di mana itu? Aku mengambilnya lebih cepat kali ini." Di saat Wun Hui mencari barang, terlihat Jua Baik pun menyela dengan berkata, "Jangan bilang kau tidak punya uang sekarang," ungkap Jua Baik. Dan seketika Wun Hui menjawab pertanyaan Jua Baik dengan berteriak, "Jika kau tidak ingin mati, pergi dari sini sekarang," bentak Wun Hui. Tetapi kedua orang saudara itu pun tidak menggubris perkataan Wun Hui. Tetapi Jua Baik berkata sambil menggenggam kepalan tangannya, ia berkata, "Kau telah bertingkah aneh sejak dari tadi. Apa aku perlu memberimu pelajaran?" ancam Jua Baik. Setelah itu tak butuh waktu lama, setelah mencari, akhirnya barang yang Wun Hui cari sudah ketemu. Ternyata barang yang Wun Hui cari adalah pedang sodam. Ternyata pedang sodam ini satu-satunya kenang-kenangan dari ibu Wun Hui. Setelah menemukan pedang sodam, Wun Hui pun segera mengambilnya, dan ia pun bergumam, "Aku dipenuhi rasa penyesalan setelah kehilangan ini di kehidupan sebelumnya. Dan saat ini tujuan utamaku adalah membawa ini kemanapun," gumam Wun Hui. Tak beberapa lama kemudian, suara teriakan warga pun terdengar sampai-sampai membuat telinga Wun Hui sakit. Dan ia pun bergumam, "Kurasa aku akan tuli." Setelah itu, ketiga orang ini merasa kebingungan setelah mendengar seseorang meminta tolong. Dan seketika Jua Baik melihat ke Wun Hui. Wun Hyun, dan ia berkata, "Apa kau dengar itu?" "Ya, kedengarannya seperti datang dari luar," jawab Wun Hyun. Setelah itu Wun Hui pun memasukkan pedang sodam ke bajunya sambil Wun Hui bergumam, "Sekarang bukan waktunya berdebat." Dan jeritan itu pertanda bahwa
Hal itu sudah dimulai, gumam Wun Hui. Tak beberapa lama kemudian Jua Baik dan Wun Yun pun mendekati jendela dan mereka berdua pun melihat pembantaian yang dilakukan Blood Cult. Setelah itu Wun Hui sambil berteriak, ia menyelinap di tengah-tengah dua saudara itu. "Minggir, biar kulihat," ungkapnya. Setelah melihat, Wun Hui pun menyadari bahwa kekacauan yang dilakukan oleh Blood Cult. Ia berkata, "Sialan, Blood Cult bajingan." Tak butuh waktu lama, Wun Hui pun bergegas pergi. Dan tak lupa Wun Hui pun menyarankan kedua saudara itu untuk bergegas pergi dikarenakan tak butuh waktu lama Blood Cult akan sampai di tempat mereka. Setelah mendengar penjelasan Wun Hui, Wun Yun pun berkata kepada Jua Baik, "Haruskah kita juga lari?" "Ya," jawab Jua Baik. Kembali ke Wun Hui, setelah keluar dari kamar, ia pun bergumam, "Sekarang bukan waktunya bagiku untuk menjaga mereka, dan mereka menjadi master seni bela diri setelah diculik," gumamnya. Tak beberapa lama kemudian, Wun Hui pun baru menyadari bahwa ada orang lain yang bersama mereka. Ternyata orang itu adalah Ah Song. Dan dengan seketika Wun Hui pun bergegas pergi mencari Ah Song. Di saat berlari, Wun Hui pun bergumam, "Ah Song adalah satu-satunya yang berada di sisiku di klan Bumi Bercahaya. Dan aku tidak bisa membuang seseorang yang sudah kuanggap seperti saudara," gumam Wun Hui. Beralih di suatu kamar, terlihat ada seseorang yang sedang tertidur pulas dan seketika orang itu terbangun oleh teriakan Wun Hui yang menyuruh Ah Song bangun, dan seketika Ah Song pun terbangun sambil berkata, "Ah, aku tidak tidur sumpah." Setelah itu Ah Song melihat siapa yang membangunkannya. Ia pun merasa lega dan ia pun berkata, "Ternyata Anda Tuan Muda. Anda membuatku takut," ucap Ah Song. Tak beberapa lama kemudian, Wun Hui pun mencengkram tangan Ah Song sambil berkata, "Bangun, kita harus keluar dari sini sekarang," ucap Wun Hui. Setelah itu, Wun Hui dan Ah Song pun bergegas pergi, tetapi terlihat Ah Song masih kebingungan dan Ah Song pun berkata, "Ada apa Tuan Muda?" ungkap Ah Song. "Kita bicara sambil bergerak," jawab Wun Hui. Dan tak lama kemudian Wun Hui pun menjelaskan apa yang terjadi. Wun Hui pun berkata, "Kita sedang diserang oleh Blood Cult dan mereka akan segera masuk ke dalam penginapan," ungkap Wun Hui. Tak lama kemudian Wun Hui dan Ah Song sudah berada di luar penginapan dan sekarang berada di desakan orang-orang yang ingin menyelamatkan diri sendiri. Dan Shin pun beralih ke sebuah perkotaan yang sedang dikepung oleh Blood Cult dan terlihat seluruh kota sudah dikepung oleh orang-orang Blood Cult. Beralih kembali ke Wun Hui. Di sini masih terlihat Wun Hui masih mencari tempat sembunyi. Dan Wun Hui pun menyadari bahwa tempat yang paling aman bersembunyi sekarang adalah tempat yang mereka tidak bisa mereka terka. Setelah mencari tempat yang aman bersembunyi, sekarang pun mereka berdua sudah tiba di tempat yang aman, yaitu toilet. Dan di sini Wun Hui pun berkata, "Mereka tidak akan mengharapkan siapapun untuk bersembunyi di sini," ungkap Wun Hui. Setelah itu dengan keterkejutannya, Ah Song pun berkata, "Siapa yang akan bersembunyi di dalam toilet? Aku tidak bisa melakukannya," ujar Ah Song. Tetapi dengan cepatnya Wun Hui menjawab, "Sekarang bukan waktunya berdebat tentang hal itu." Dan dengan seketika Wun Hui pun langsung mendorong Ah Song masuk ke dalam toilet. Setelah itu Wun Hui pun mencari tempat lain untuk bersembunyi dan seketika Wun Hui melihat kandang kuda dan ia pun berkata, "Jadi aku tidak ditakdirkan untuk mati setelah semua ini," gumam Wun Hui. Setelah itu Wun Hui pun melepaskan kuda itu untuk menyamarkan persembunyian Wun Hui agar geng Blood Cult menyangka ada seseorang melarikan diri menggunakan kuda. Setelah itu Wun Hui masuk ke tempat pakan kuda.
Terlihat Wunhui pun berkata, ini bukan tempat persembunyian cadangan yang buruk, karena mereka akan mencari kuda yang hilang, bukan tempat pakannya. Tetapi jika ada seniman bela diri tingkat atas, maka mereka akan menemukanku melalui indera ki mereka. Jadi aku harus memegang senjata untuk berjaga-jaga, gumam Wunhui. Tapi setelah Wunhui memegang pedang, tiba-tiba ada suara yang muncul dari pedang Sodam itu, dan tak beberapa lama kemudian keluarlah loli imut dari pedang itu, dan loli itu pun berkata, jika kau bisa mendengar suara pedang, kau juga bisa melihat avatarku, ungkap loli pedang itu. Dan seketika Wunhui pun terkejut melihat avatar pedang itu, dan ia pun berkata, apa itu? Apakah ini halusinasiku, gumam Wunhui. Beralih di luar situasi, dalam pakan kuda terdapat seseorang datang, dan nampak orang itu mengetahui ada seseorang yang masuk ke pakan kuda. Dikarenakan melihat jejak sepatu yang menuju ke arah pakan kuda, dan seketika orang itu menghampiri tempat pakan kuda. Tetapi di sini Wunhui pun sudah bersiap memegang pedangnya untuk menyerang orang itu, dan setelah mengumpulkan keberanian yang kuat, Wunhui pun langsung bergegas keluar dan menyabet orang itu dengan aura yang mengerikan, dan seketika orang itu mati. Setelah menyerang, ia pun dengan seriusnya ia berkata, aku akan bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kali ini, ungkap Wunhui. Berakhirlah alur cerita manhwa yang berjudul Absolute Sword Sensei. Tunggu video selanjutnya hanya di channel Mimin dengan cara subscribe, dan tidak lupa di like and share agar orang lain mengetahui video-video dari Mimin. Oke, terima kasih dukungannya. Bye bye.